Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMP Saki, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah kita. Oke, selamat datang Pak di podcast SMP Saki Berbagi. Ya, boleh datang. perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu kepada kami? Oke, tentu mungkin di antara kita yang ada di sini sudah kenal ya, tapi pemirsa yang ada di manapun tentu belum tahu mengenai profil saya. Nama Rizal, kebetulan mulai bertugas di SMP Negeri 1 Suliki ini semenjak efektifnya bulan Maret tahun 2024. Jadi masih baru, kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Oke, baik Pak. Gimana latar belakang Bapak datang ke sekolah ini? Boleh ceritakan sedikit? Ya, sebelum datang ke sekolah sebagai orang yang diamanahi menjadi pemimpin sekolah ini, awalnya saya berasal dari sekolah yang lebih jauh dan lebih di pinggir, yaitu SMP Negeri 3 Kapur 9. Yeah. Kemudian setelah 2 tahun di sana, kembali diadakan rotasi, dan kebetulan saya diamanahi di sekolah yang luar biasa ini. Kebetulan saya mendapat tugas di SMP 1 Seliki yang merupakan salah satu sekolah penggerak dari 4 sekolah penggerak angkatan 2 yang ada di Kabupaten 50 Kota. Oke, baik. Kalau kami tanya visi misi sekolah ini gimana Pak? Ya, sebenarnya berbicara tentang visi misi itu artinya kita berbicara tentang kemana sekolah mau kita bawa gitu. Jadi di awal-awal seri ini tentu kita harus banyak menyerap informasi, terutama yang berkaitan dengan karakter daerah dan karakter siswa yang ada di sini. Kemudian setelah kami analisis, kami pahami, dan kami masuk ke daerah-daerah yang ada di sini dan masuk pula ke dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini, akhirnya dengan kesepakatan semua pihak dalam rapat majelis guru, tentu akhirnya kita sama-sama melahirkan sebuah visi yang tidak terlalu rumit. Jadi visi yang panjang tentu akan membingungkan. Makanya kita melahirkan visi yang sederhana saja, yakni ingin menciptakan siswa yang cerdas, berbudaya, peduli lingkungan, yang berwatak pada profil pelajar Pancasila gitu. Jadi visi ini merupakan merupakan rumusan yang sesungguhnya merupakan keinginan dari para majelis guru dan karyawan yang ada di sekolah ini. Oke, dengan adanya visi misi tersebut, apakah ada program unggulan yang akan Bapak lakukan di sekolah ini? Ya, tentu saja. Karena saya banyak membaca berbagai hal yang menyangkut tentang kepemimpinan sekolah. Tentu kita harus memiliki langkah-langkah yang jelas untuk mencapai visi yang kita inginkan itu tadi. Jadi dalam hal ini di awal-awal, di tahun pertama saya di sini, saya memang lebih fokus kepada perbaikan pembelajaran dalam kelas. Kemudian kita juga lebih fokus kepada pemanfaatan waktu luang siswa. Jadi artinya sepulang sekolah siswa itu kalau dapat mereka itu tetap aktif di sekolah dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu di SMP Negeri 1 Suliki kita sudah membuat 10 macam program ekstra dalam 1 minggu, dan itu hampir setiap hari dilakukan. Menyangkut dengan ini tentu kita bekerjasama dengan semua pihak, terutama komite sekolah yang kebetulan memang sangat mensupport, dan para orang tua juga mendukung bahwa mereka ingin anak-anak mereka itu sepulang sekolah itu dia tidak berkeliaran, tidak bermain, tapi masih mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Tentu hal ini juga kami pertimbangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ekstra itu juga tidak membebani, artinya tidak membuat siswa itu sangat terkuras energinya begitu. Jadi kegiatan sore atau kegiatan sepulang sekolah ekstra itu tadi itu berlangsung dalam suasana yang familiar dan santai. Oke, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Semoga SMP Saki menjadi yang terdepan.
Ya, sedikit tambahan. Podcast ini merupakan salah satu program terutama untuk mencerdaskan siswa, kemudian melibatkan guru-guru kita di sini agar semua yang ada di sekolah ini mau terlibat untuk peningkatan literasi sekolah gitu. Jadi jangan dipandang podcast merupakan salah satu hal-hal yang membuang-buang waktu, tapi dengan podcast ini kita bisa saling berbagi, menyebarkan apa-apa kebaikan yang sudah kita lakukan pada sekolah-sekolah lain atau kepada masyarakat yang ada di sekitar. Itu bukan berarti kita memiliki kelebihan yang banyak dari orang sekitar, tidak, tapi dengan kata berbagi itu artinya kita mau juga untuk belajar, sehingga kita dengan belajar itu baru kita bisa dapat berbagi kepada lingkungan sekitar. Jadi itu mungkin tambahan Bu Rani. Untuk bincang-bincangnya hari ini sangat berterima kasih kami atas nama pimpinan sekolah. Mudah-mudahan podcast SMP Saki Berbagi ini selalu eksis dan menjadi pilar utama di dalam menggerakkan dunia pendidikan di kabupaten kita 50 kota ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Semoga apa yang telah Bapak berikan bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk kepada seluruh warga sekolah. Baik, kami dari podcast SMP Saki Berbagi mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.